Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bu Lusda dan rekan-rekan LBH RCC sekaligus teman-teman audiens yang siang hari ini barangkali mengikuti sesi Zoom kita. Jadi tema yang kita angkat sekarang adalah soal kiat-kiat restrukturisasi tanpa riba begitu ya kira-kira ya. Jadi sebelum kita sampai kepada katakanlah kiat praktisnya gitu ya, apa yang akan kita lakukan nanti, saya ingin mengajak teman-teman dulu ya menyamakan persepsi berkenaan dengan kenapa kita mau melakukan ini gitu ya. Karena kalau keluar dari pakem itu bisa-bisa ini nanti menjadi kegaduhan yang saya kira tidak ada ujungnya gitu ya. Karena sekali lagi ini kita bicara sesuatu yang secara sistem memang sudah ada sekian ya mungkin puluhan tahun begitu ya dalam sistem ekonomi kita. Karena bicara riba kita memang bicara tentang kegiatan yang ada di lembaga keuangan. Ya, jadi kenapa kita mau menghilangkan riba? Saya kira begitu ya. Ini bicara soal barangkali saya akan membaginya menjadi 3 penjelasan. Pertama pelaksanaannya dulu, kemudian pada saat pelaksanaan, dan tentu yang ketiganya adalah pasca pelaksanaan. Karena ini semua saling berkaitan erat. Jadi kalau bicara soal pra pelaksanaan, kenapa kita mau bebas riba? Tentu sebagai seorang muslim kita semua sudah ya seharusnya memahami dengan baik bahwa riba itu adalah sesuatu yang Allah haramkan, dan keharamannya tidak sembarangan begitu. Karena kita kalau mengikuti isyarat dosa dan ancaman riba ini tidak main-main ya. Jadi tidak ada saya kira dosa yang diancamkan bertumpuk-tumpuk sedemikian rupa ya, kecuali barangkali ya dosa riba ini. Bayangkan ketika misalkan masih hidup ya, di dalam bukunya Ustadz Nurbait bicara soal ada apa dengan riba. Ada 5 fase. Ini saya kira juga harus disampaikan. Karena kalau kita keluar dari pakem ini, maka upaya kita untuk bebas riba itu akan menjadi semacam kegiatan ngemplang hutang ya. Jadi kenapa kita mau bebas riba? Tadi ada apa dengan riba, dalam bukunya itu ada 5 fase yang kita lalui kalau bicara soal ancaman riba. Ketika kita masih hidup, yamhaqullahu riba, Allah akan binasakan riba, Allah akan hancurkan riba. Jadi ketika masih hidup, riba itu diancamkan akan Allah hancurkan ya. Lalu kemudian ketika pelaku riba itu mati di alam barzah begitu ya, diancamkan pula ya bahwa para pelaku riba itu nanti akan berenang di sungai darah, lalu ketika dia akan ke pinggir dia dilempari dengan batu, begitu seterusnya. Kemudian pada saat di fase ketiga ketika dibangkitkan dari kubur, dibangkitkan sebagai ya orang yang kelihatan gila gitu ya, jadi terhuyung-huyung. Nanti para pelaku riba itu ketika dibangkitkan dari kubur dia akan kelihatan seperti ya tadi orang-orang gila begitu ya. Dalam tafsirnya juga disebutkan bahwa kegilaan itu sebetulnya juga sudah mulai kelihatan pada saat masih hidup. Lalu di fase keempat, di saat di padang mahsyar nanti, ini yang saya kira sebuah ungkapan ancaman yang ya menunjukkan bahwa ini tidak main-main gitu ya. Apa yang diancamkan di sana? Diancamkan bahwa para pelaku riba itu nanti ditantang perang sama Allah. Fa'ilam taf'alu fa'zanu biharbi minallah ya. Jadi kalau kita tidak mau meninggalkan riba, maka umumkanlah perang ya. Itu dalam tafsirnya itu terjadi ketika di padang mahsyar nanti. Ya, dalam tafsirnya Ibnu Abbas menyampaikan bahwa dikatakan kepada para pelaku riba, pilihlah senjatamu untuk berperang dengan Allah, begitu ya. Imam Malik rahimahullah berkaitan dengan ayat ini juga menyampaikan berkenaan dengan bahwa tidak ada yang lebih buruk yang masuk ke perut manusia melebihi buruknya riba. Karena riba diancamkan perang sama Allah. Sampai begitu. Itu di fase keempat, dan di fase yang kelima akhirnya pada saat ya pertanggungjawaban dikatakan kepada pelaku riba itu, diancamkan kepada mereka ya bahwa mereka akan kekal di neraka. Jadi disampaikan masih di Al-Baqarah, dikatakan kepada para pelaku riba itu ya bahwa mereka ketika tidak meninggalkan riba, ketika tahu bahwa itu riba dan dia tidak meninggalkan, maka ancamannya kekal. Hum fiha khalidun. Ya, ditutup dengan sebuah ungkapan yang saya kira ini juga sebuah isyarat bahwa ini bukan dosa main-main. Hum fiha khalidun artinya mereka kekal di sana, sampai dikatakan demikian ya. Walaupun memang ini sebuah konotasi saking lamanya, bukan berarti kekal betulan gitu ya. Jadi saking lamanya akhirnya dikatakan mereka kekal di dalamnya. Jadi saya kira itu bukan sebatas itu saja, masih banyak lagi ancaman-ancamannya ya, termasuk diantaranya zina dengan ibu kandung, dan kemudian diperhitungkan ya 36 kali zina dalam setiap dirhamnya. Dirham itu lebih kurang 60.000 rupiah gitu ya. Dalam 1 dinar itu diancamkan 36 kali zina. Lalu berapa riba yang terjadi hari ini begitu ya, bisa kita perhitungkan tuh berapa zina yang kemudian menjadi bobot dosanya. Ya, jadi kita harus tahu dulu ya bahwa riba ini bukan maksiat sembarangan. Sehingga ketika itu terjadi, upaya kita untuk bisa bebas riba itu lebih kepada upaya kita mau kembali taat sama Allah, upaya kita untuk
ya menghindari dosa-dosa tersebut, bukan karena hal lain ya. Karena memang seringkali kita dapati orang-orang yang mau mengambil pilihan untuk bebas riba seringkali pada saat mereka sudah kepentok begitu ya, sudah barangkali tidak punya kemampuan mengangsur. Ya, saya kira ketika itu terjadi ya luruskan kembali niat kita bahwa apa yang mau kita lakukan ini semata-mata karena kita ingin kembali taat sama Allah. Ya, jadi di pelaksanaan ini kita luruskan niat dulu ya, kita mau kembali taat sama Allah, bukan semata-mata kita mencari keringanan. Ya, kalau bicara hukum positif, apa yang sudah diperjanjikan itu kan memang harus kita penuhi. Ya, tetapi dalam hal ini kita ya bicara soal aturan Allah yang dibenturkan sama aturan manusia. Sehingga aturan Allah yang kita pilih yang mau kita menangkan. Karena kalau dari aturan manusia sudah jelas kita salah. Dalam arti kita sudah masuk ke dalam sebuah perjanjian yang di situ juga kita terikat secara hukum, ya sudah menjadi bentuk undang-undang tersendiri buat para pihaknya gitu ya. Lalu kemudian kita mau mengingkari. Ya, itu kan dari sisi perjanjian manusia itu sudah salah. Tetapi karena ini dihadapkan pada persoalan yang lebih besar, yaitu melanggar perjanjian Allah gitu ya, aturan Allah, maka kita harus mengambil pilihan untuk kembali ya kepada aturan Allah tersebut, ya. Karena kalau bicara siapa pelaku riba, dikatakan ini juga sebuah saya kira hal yang mendasari kenapa kita lakukan ini. Bahwa dikatakan ya siapa pelaku riba dalam hadis riwayat Muslim, ya, dikatakan juga dalam hadis riwayat Ahmad, la'anallah la'ana Rasulullah. Laknat Allah dan laknat Rasulullah kepada mereka. Siapa? Kepada krediturnya, ya, kepada orang-orang yang meminjamkan, ya, kemudian kepada debiturnya, orang-orang yang membayarkan. Yang ini yang saya kira yang kita garis bawahi dan menjadi topik kita hari ini, bahwa sebagai debitur, sebagai orang yang membayarkan riba, kita dihukumi sebagai pelaku riba dan laknat Allah kepada kita semua yang melakukan itu. Jadi ini sebuah isyarat saya kira, kalau krediturnya memang tidak mau menghilangkan riba, maka tugas itu menjadi tugas debitur, ya. Jadi bukan berarti debitur itu mau enak sendiri, mau menang sendiri, tidak. Karena ada ancaman kepada kita yang membayarkan riba, yang memberi makan riba. Gitu ya. Itu yang harus digarisbawahi. Artinya sekarang ini bukan, sekali lagi, bukan upaya untuk mau menang sendiri gitu, mau enak sendiri. Karena sering disinyalir gitu, katakan kepada orang-orang yang mau bebas riba. Jadi pada saat minjamnya tidak riba, tapi pada saat bayarnya jadi riba, begitu. Ya, tidak semata-mata karena itu. Ini kesadaran yang harus tumbuh dan Allah pasti tahu apa yang menjadi niat-niat kita. Bahwa sekali lagi aturan Allah yang dibenturkan sama aturan manusia, kita mau memenangkan aturan Allah. Sebagai debitur, ya, kita juga disebutkan sebagai pelaku riba. Ya. Oleh karena itu, ya ini juga kemudian dilisensi juga oleh otoritas ulama negeri ini. Kalau kita beragama Islam, kita punya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ya, di tanggal 5 Zulhijjah nanti, itu hari Kamis lebih kurang ya. Itu masuk tahun ke-18. Fatwanya sudah ada kepada kita gitu ya, sebagai umat muslim, bahwa praktek pembungaan itu haram. Ya, praktek pembungaan itu riba dan karenanya haram. Kalau masih ada yang berbeda soal itu bukan domain kita lagi. Ya, karena otoritas ulama memfatwakan hal itu, kita tinggal ngikut aja. Lalu kalau ada yang bilang, oh bunga bank bukan riba, itu bukan urusan kita. Karena yang kita lakukan sekarang hanya melaksanakan panduan dari fatwa itu. Ya, kita meyakini bahwa ya praktek pembungaan itu riba dan karenanya haram. Ya, balik lagi kepada pelaksanaan ketika niat kita sudah kita luruskan berkenaan dengan bahwa upaya restrukturisasi itu tidak semata-mata karena kita tidak mampu membayar, ya, tetapi karena perintah Allah. Makanya kalau perintah itu bahasa Arabnya amr tuh. Kita sebutkan juga bahwa yang kita lakukan ini adalah amr, apa? Advokasi melepas riba. Ya, jadi bicara pandemi tidak pandemi, riba haram dibayar. Ya, hari ini kita bertemu dengan pandemi yang akhirnya membuka dan menyadari banyak orang bahwa betapapun kecil riba, kalau udah urusannya ya Allah akan hancurkan, yang kecil itu pun akan tidak sanggup kita bayar. Ya, buktinya dengan pandemi ini yang katanya orang sebelumnya itu lancar bermaksiat, lancar membayar riba, hari ini sudah banyak yang kolaps begitu ya, yang nilai ribanya mungkin kecil, yang katanya setahun mungkin cuma 6-7% gitu ya, bahkan ada yang 3-4% setahun gitu ya. Tetapi ketika menghadapi pandemi begini, ya terasa sekali bahwa sesuatu yang kita pinjam dan dimintai tambahan itu akhirnya menjadi keberatan buat kita. Itu baru dari sisi pembayarannya tuh, belum dari sisi dosanya tadi. 1 dirhamnya itu 36 kali zina, bayangkan tuh. Biar bisa kita hitung sendirilah. Kalau memang kesadaran untuk menjauhi riba belum ada, setidak-tidaknya camkan ancaman berkenaan dengan ya, ancaman berkenaan dengan bahwa pintu riba terkecil itu zina dengan ibu kandung. Ya, sebetulnya ini mau menghardik kesadaran kita lah soal itu. Ya, ketika kita masih melakukan, ingat itu. Ya, jadi dalam pelaksanaan ini saya kira niat kita harus diluruskan. Ini bukan soal kita yang mau mencari enak sendirilah, kira-kira begitu kan. Karena debitur kan dia
dulu waktu dipinjamkan diam-diam aja gitu kan. Pada saat sekarang baru bilang teriak-teriak riba. Tidak seperti itu. Ini kita bicara maksiat. Yang dalam maksiat seringkali terjadi orang sudah tahu itu dosa tapi tetap dilanggar juga tuh. Ya itulah yang namanya khilaf. Ya tetapi khilaf itu jangan berulang-ulang gitu ya. Makanya di lembaga bantuan hukum kita tuh kita tidak akan melakukan pembelaan terhadap orang yang mau tobat riba itu 2 kali. Tidak. Kalau sekali sudah lalu dia mengulangi lagi maka kita tidak akan bantu. Ya itu yang di pra pelaksanaan. Luruskan niat kita, ini mau kembali taat sama Allah. Kita tidak mau dilaknat sama Allah. Kita tidak mau mendapatkan ancaman-ancaman dosa-dosa yang tadi disebutkan. Ya di tahap ini saya kira ya kita selalu bilangnya sebagai advokasi iman. Baru kemudian di pelaksanaan begitu ya. Ketika kita sudah menyadari bahwa ini semua adalah dosa besar, maka yang mau kita lakukan sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa bebas dari dosa itu. Ya, di antara upaya itu ya restrukturisasi. Jadi restrukturisasi ini saya bagi menjadi 2. Pertama, karena hal yang normatif gitu ya, artinya secara umum ini bicara soal aturan, karena seringkali dalam bahasa aturannya itu kan disebutkan bahwa opsi restrukturisasi itu terbuka kepada debitur yang sudah mulai tidak sanggup bayar, gitu ya. Nah yang kedua karena alasan yang saya kira hakiki ya, karena yang tadi alasan kita bahwa mau kita sanggup bayar atau tidak sanggup bayar, riba ya haram dibayar ya tinggalkan, bukan persoalan mampu atau tidak mampu. Ya jadi di alasan yang pertama tadi kita bicara memang seringkali kondisi keuangan kita ketika kita sudah mulai berat mengangsur, maka muncul opsi restrukturisasi. Dan opsi ini seringkali hanya ditawarkan sebagai opsi memperpanjang masa maksiat. Ya, saya katakan begitu. Memperpanjang masa maksiatnya. Jadi perjanjiannya semakin panjang, memang angsurannya kecil jadinya karena waktu diperpanjang tadi. Tetapi ribanya dihitung sejumlah waktu yang diperpanjang tersebut. Ya, jadi kadang restrukturisasi sekali lagi hanya menjadi cara untuk akhirnya memperpanjang maksiatnya saja. Ya, maka upaya restrukturisasi itu harus juga ya mencapai ya lanjut ya. Baik, jadi upaya restrukturisasi itu juga harus ya mengarah kepada upaya untuk dihapuskan ribanya itu. Ya, jadi dihapuskan riba itu diantara opsi restruktur tadi. Dan sekali lagi kita punya hak untuk tidak bayar riba ya, karena kalau kita bicara soal ya peraturan begitu ya, ini hierarkis. Ini mungkin juga tolong dikoreksi Bu Lusda ya, ini bicara soal hierarkis peraturan perundang-undangan gitu ya. Aturan hukum itu kan hukum perdata itu adanya di bawah Undang-Undang 45 ya. Di dalam undang-undang itu dikatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, itu pasal 29 ayat 1 ya. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, lalu yang pasal 2-nya dikatakan bahwa negara menjamin keyakinan beragama tiap penduduk ya dan pelaksanaan atas keyakinan itu. Yang mengatakan bahwa ya yang melisensikan ini sebagai sebuah keyakinan yang harus kita lakukan ya fatwa ulama tadi ya. Jadi atas dasar keyakinan ini kita mau meminta kehadiran negara. Hari ini kita mau meminta, sekali lagi meminta kehadiran negara untuk menjamin keyakinan beragama kita berkaitan dengan kita yang mau bebas riba. Jadi bukan, sekali lagi bukan upaya untuk mengemplang hutang. Ini karena tadi undang-undang menjamin kita terhadap pelaksanaan keyakinan beragama, kita minta kehadiran negara tuh berkenaan dengan itu. Ya, jadi dasarnya adalah hal tersebut. Artinya kalau secara konstitusional saya katakan memang kita punya hak untuk tidak bayar riba. Tinggal bicaranya pembelaan terhadap hak-hak itu ya. Kalau bicara hak memang kalau tidak ada yang membela kan akhirnya lewat-lewat aja tuh. Ya, kita dilanggar juga hak kita. Makanya fungsinya Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Tanpa Riba juga termasuk Lembaga Bantuan Hukum RCC adalah menjamin hak-hak tadi bisa kita peroleh. Ya, hak tidak bayar riba itu kita bisa peroleh. Sehingga dalam pelaksanaan itu restrukturisasi akan bicara yang pertama kali adalah penghapusan semua bentuk riba, ya baik itu bentuk riba dalam bentuk bunga, ya perjanjian yang ditambahkan begitu ya, atau riba yang timbul karena denda, gitu ya. Sampai-sampai ada riba yang dalam bentuk penalti sekarang, yang kalau dilunasi lebih cepat dikenai riba lagi tuh. Yang saya kira di kitab-kitab fikih itu belum ada tuh sebutan jenis riba tersebut, gitu ya. Yang baru ada kan riba qard sama riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu karena denda, ya. Lalu riba karena penalti itu belum ada tuh, ya. Yang sekarang di lembaga keuangan itu ketika orang melunasi lebih cepat, jadinya dikenai riba lagi tuh, ditambahi lagi ribanya tuh. Ya. Jadi dalam 3 bentuk itu, ya, bunga, denda, penalti itu dalam upaya restrukturisasi itu harus hapus dulu. Kita bicara sisa pokok yang memang dihitung oleh ya selama ini memang kita mengacu kepada perhitungan bank. Sisa pokok itu sudah bebas riba. Ya, jadi restruktur itu kemudian yang kedua bicara soal permohonan kita untuk bagaimana sisa pokok tadi bisa dicicil ya sesuai dengan kemampuan. Ini saya kira juga menjadi hak lain yang mengikuti gitu ya, karena seringkali kemampuan kita untuk melunasi sekaligus itu tidak bisa kita penuhi ya. Dan kalau bicara hutang piutang ini kan hak asasi yang melekat kepada setiap orang-orang yang berhutang itu diantaranya adalah bahwa
ya tidak ada karena urusan hutang itu ya orang kemudian dihukum, ya tidak ada. Jadi tidak mampu membayar hutang itu bukan kejahatan. Di garis bawah ya, kalau tidak mampu bukan karena tidak mau. Ini dua hal yang saling terkait, ya cuma bentuknya kelihatannya sama. Sama-sama tidak membayar. Ada orang yang tidak mampu bayar, ada orang yang tidak mau bayar. Yang kita dukung, yang memang kita harus lakukan pembelaannya adalah orang-orang yang tidak mampu bayar. Jadi ada opsi untuk mencicil sesuai dengan kemampuannya. Tidak bisa kemudian dipaksa-paksa untuk membayar, harus jual apa gitu, harus berhutang lagi gitu ya, dan seterusnya. Jadi pada tahap pelaksanaan itu ya kita bicara penghapusan bunga, denda dan penaltinya harus juga dilakukan. Baru kemudian yang kedua kita bicara soal ya bagaimana yang menjadi sisa pokoknya bisa kita syukur-syukur bisa dibayar sekaligus. Tapi kalau tidak mampu ada opsi untuk bayar sesuai dengan kemampuan. Kalau bicara teknisnya memang dokumentasi surat menyurat yang akan menunjukkan itikat baik kita berkenaan dengan penyelesaian kewajiban itu. Termasuk juga alasan yang kita kemukakan kenapa kita mengambil opsi itu. Ya, jadi sebagai sebuah upaya normatif, sudah lakukan korespondensi, sampaikan kepada pihak krediturnya, surat menyurat juga kita lakukan supaya kita punya dokumentasi bahwa upaya itu sudah kita tempuh, gitu ya. Baru kita kemudian bicara di tahap pasca pengajuan lah, gitu ya. Jadi kalau kemudian opsinya, bagaimana kalau tidak disetujui? Nah, gitu kan. Jadi kalau upaya yang katakanlah di tahap pelaksanaan, ya sebetulnya begitu-begitu aja, kita negosiasi lah, kita datang, kita kemudian menyampaikan secara tertulis, lalu kita menjawab, seringkali terjadi ya balas-balasan surat tuh, kita sampaikan apa adanya, apa yang kita hal-hal yang tadi kita yakini, apa yang menjadi kemampuan kita, begitu kan. Tapi kan kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau kreditur tidak mau, gitu ya, bagaimana kreditur kalau dia tidak menyetujui, kan begitu. Jadi teman-teman semua, ya ini saya sampaikan rahasianya di sini ya. Jadi kalau kemudian ditanya apakah bisa ya menghapuskan bunga, denda dan penalti itu. Kalau ditanya begitu, ya jawabannya tidak bisa. Ya. Kenapa tidak bisa? Karena ya itu kan bisnisnya bank, ya, itu bisnisnya kreditur, itu bisnisnya lembaga keuangan. Bayangkan ketika ada orang dagang lalu kita datang meminta supaya barang dagangannya itu dijual di harga pokok. Tuh, ini para pedagang ini bisa langsung jawab lah. Kita lagi dagang, lalu ada orang datang bilang, Pak, itu barang saya mau beli tapi di harga modal. Ya, ya kita akan dianggap orang gila gitu ya, dianggap ngerjain gitu ya. Ya begitu pula di industri keuangan. Ya, riba itu adalah keuntungan yang lembaga keuangan minta, yang dari itulah mereka kemudian mendapatkan keuntungan. Jadi kalau ditanya apakah bisa, ya memang tidak bisa. Normatifnya begitu. Tapi kembali lagi karena di pra pelaksanaan tadi kita sudah meyakini bahwa riba itu ya praktek pembungaan itu haram ya karena itu riba, maka apapun yang menjadi aturan manusia dan keinginan manusia berkenaan dengan itu ya mau tidak mau harus dikorbankan ya, karena ini aturan Allah yang harus kita dahulukan dengan ancaman yang tidak main-main gitu ya. Jadi di tahap pasca pelaksanaan ketika upaya itu sudah kita lakukan kemudian tidak disetujui dan seringnya pasti begitu, maka mau tidak mau kita menempuh upaya hukum lain, upaya hukum tambahan. Ya memang penyelesaiannya akan ada di pengadilan nantinya. Ya ini hukum perdatanya memang kan akan ada di pengadilan nanti, di pengadilan negeri setempat. Ya jadi biarkan hakim yang memutuskan berkenaan dengan upaya kita mau ya bebas riba untuk meminta kehadiran negara menjamin hak kita untuk tidak bayar riba. Jadi kalau udah sampai kepada pengadilan ya, dan ini upayanya memang harus kita persiapkan sampai ke sana karena kan instrumen penegakan hukum itu akhirnya juga akan melalui jalur itu. Kalau bank tidak memberikan, ya bukan hanya bank ya, kalau lembaga kreditur, lembaga keuangan tidak memberikan keinginan kita untuk bebas dari maksiat, maka kita tempuh ya jalur hukum ya. Dan targetnya bukan menang kalah, Bapak Ibu semua. Ini yang seringkali orang barangkali berpikir bahwa apakah bisa menang. Tidak, targetnya bukan menang dan kalah kok. Ya. Jadi ini bicaranya soal upaya hukum ini pada akhirnya tadi kalau kita bicara ya apa yang menjadi industri keuangan sekarang, ya buat mereka tentu mereka akan berhitung upaya hukum yang kita tempuh nanti itu akan membuat ya perkara ini menjadi semakin panjang, gitulah kira-kira. Dan memang lembaga keuangan tidak dipersiapkan untuk beracara. Sebagai bentuk ketidaksiapan itu memang mereka tidak berhitung soal resiko yang timbul ketika debiturnya melakukan upaya hukum. Karena kalau resiko itu dihitung, boleh jadi marginnya, bunganya akan semakin tinggi lagi tuh. Ya, kita tahu bahwa kenapa lembaga keuangan menerapkan bunga gitu ya. Di situ kan sudah include resikonya.
dan resiko yang dihadapi ketika sudah masuk di pengadilan itu belum dihitung. Ya, jadi buat lembaga keuangan ini lebih baik menerima persetujuan untuk hapus bunga denda penaltinya daripada akhirnya harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi ketika kasus ini kemudian berlarut-larut. Itu peluangnya. Ya itu sekaligus menjadi kiatnya ya, bahwa memang lembaga keuangan tidak dipersiapkan untuk sampai ke sana, dan kita tinggal bicara soal ketahanan kita saja. Karena tips negosiasi itu bicaranya tinggal ajukan dan bertahan. Tidak mungkin kita mengatur dan memaksa lembaga kreditur itu mengikuti maunya kita, nggak bisa. Ajukan dan bertahan, tinggal dalam fase bertahannya tadilah kita, karena sudah dikuatkan karena niat yang benar, maka dalam bertahan itu kita jauh lebih kuat. Ya, jauh lebih kuat. Dan ketika tadi kalau tidak disetujui, maka kita meminta hakim nanti yang ya memutuskan. Kalau lembaga keuangan itu tidak memberikan waktu gitu ya, untuk tadi kita pertama yang tadi hapus bunga denda penalti, kemudian tidak memberikan waktu karena kemampuan kita seringkali ya tidak sampai gitu ya, untuk dilunasi sekaligus. Ketika itu terjadi, maka pengadilan akan memberikan itu. Ya, pada saatnya nanti negosiasi kita akhirnya bicara soal sudah bayar saja pokoknya. Dan ini pengalaman gitu ya, ini bukan bicara aturan hukum lagi. Di lembaga bantuan hukum Indonesia tanpa riba, saya sudah melalui ini hampir 5 tahun dan memang hanya begitu-begitu saja urusannya. Ya, itu di tahap awal ketika pasca pelaksanaan. Ketika tidak mau, tidak diberikan, maka upaya hukum lanjutan akan kita tempuh. Lalu kemudian yang kedua, ini dibicarakan juga seharusnya di pasca pelaksanaan. Ketika sudah bebas riba, ketika sudah bebas hutang. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, ketika sudah bebas riba, buat yang sudah terlanjur tadi, kemudian sudah bebas dengan upaya-upaya yang kita tempuh, ingat baik-baik. Yang tadi di fase kelima dan memang bukan ancaman yang terakhir. Dikatakan di Al-Baqarah ya 279 ya. Apa 276 gitu ya. Dikatakan bahwa waman ada gitu ya. Siapa yang mengulangi lagi ya, yang melakukan riba, mengulangi lagi ribanya, waman ada faulaika ashabun nar ya. Mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Ya, jadi ini pasca masuk dalam pembahasan pasca pelaksanaannya. Ketika sudah bebas riba, sudah bebas hutang, jangan pernah ulangi lagi meminjam dengan skema riba. Hutang bukan sesuatu yang dilarang, bukan sesuatu yang diharamkan. Tetapi kalau sudah menempel riba di sana, yang menjadi keharamannya itu ya ribanya tadi tuh. Jadi buat yang sudah bebas, jangan pernah berpikir ya, sekali-kali jangan pernah berpikir untuk mengulanginya kembali. Ya, karena ancamannya dikatakan ya ashabun nar. Jadi seolah-olah udah kayak nggak ada hisap lagi tuh. Jadi nggak melihat dia muslim atau beribadah atau tidak. Waman ada, siapa yang mengulangi lagi perbuatan ribanya, maka ancamannya adalah neraka. Yang tadi di awal sesi saya katakan bahwa ancaman lanjutannya itu hum fiha khalidun, kekal di sana, kekal di neraka. Jadi begitu barangkali untuk pembuka dari kiat-kiat bebas riba di tengah pandemi atau di luar atau tidak di tengah pandemi begitu ya. Riba tetap haram dibayar, dan tipsnya saya kira kalau mau dibuat semacam notulensi bahwa ya lembaga keuangan itu karena mereka tidak dipersiapkan untuk ya beracara menempuh jalur panjang begitu ya, untuk ya katakanlah berlarut-larut begitu ya. Karena secara internal mereka juga punya yang namanya review kolektibilitas dan yang lain-lain. Ketika ada sebuah akun yang tertahan gitu yang berlarut-larut panjang, itu secara internal saja sudah bermasalah di internal mereka. Ya secara eksternalnya apalagi. Akhirnya tidak selesai juga. Karena upaya hukum ini akan kita tempuh sampai ke ujungnya. Ya, segala kemungkinan yang memang bisa kita coba akan kita coba. Karena keyakinan kita berkenaan dengan haramnya bayar bunga tadi itu, bayar riba tadi, menjadi spirit buat kita semua untuk melakukan perlawanan dengan cara begini. Jadi kita akhirnya bisa ya kembali taat kepada Allah dan dengan cara yang konstitusional. Jadi kalau dikatakan bahwa ini upaya orang memplang hutang, tidak. Karena dari awal niatnya memang sudah kita luruskan. Ini karena kita mau kembali taat sama Allah. Begitu.